Wow, nggak bisa ini. Nyenggol, 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 nyenggol. Mepet kali. Siapa ngeluarin kalau mepet kayak gitu kali? Apanya itu kok mepet-mepet aja dibilang sih. Bang Aswani nggak ada.
migrasi dapat lanjut jika validasi K3 sudah fail. Jadi K3 sendiri apa? K3 itu ADK, Pak. ADK yang dari Erecon yang diupload ke Simak yang untuk menjelaskan migrasinya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini tujuannya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KPPN Pekanbaru, Bapak Arif Huzaini. Yang kami hormati narasumber dari Direktorat APK, Dirjen Perbendaraan, Bapak Sony Priadi, serta seluruh satuan kerja mitra KPPN Pekanbaru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan dengan kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan persiapan migrasi saldo awal sakti yang mana salah satu indikatornya adalah terkait penyelesaian K3 atau kertas kerja konfirmasi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk lebih khususnya acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan mulai dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala KPPN Pekanbaru, yakni Bapak Arif Huzaini. Yang terhormat Bapak Arif Huzaini, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan pada MC yang saya hormati, Bapak Ibu yang mewakili tadi dari Direktorat APK ya, kalau nggak salah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua dari mitra kerja KPPN Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas ini suaranya jelas? Jelas, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini sekaligus menjadi perkenalan. Jadi perkenalan saya dengan Pak, izin ada yang bocor Pak, jadi nggak jelas Pak. Ada yang bocor nih. Baik, sudah jelas mungkin? Baik. Jelas, Pak. Ya, saya lanjutkan. Oke. Pertama-tama tentu saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun melalui Zoom, melalui online ya. Karena memang ini tuntutan kita di masa pandemik untuk menjaga kesehatan. Jadi alhamdulillahirabbil kita semua diberikan kesehatan. Kesempatan ini menjadi perkenalan ya bagi saya dengan Bapak Ibu semua. Jadi saya ini nama Arif Huzaini. Jadi saya ini dapat tugas, dapat amanah dari DJPB untuk menjadi Kepala KPPN Pekanbaru. Pada saat ini posisi saya ada di KPPN Jember. Nah, jadi SK dan pelantikan sudah dilaksanakan dan nanti saya datang di Pekanbaru. Ya banyak yang bocor ya, perlu di-mute ya. Jadi saya nanti datang ke Pekanbaru itu tanggal 11 Mei.
Jadi tanggal 12 Mei saya aktif di Pekanbaru. Jadi demikian sedikit perkenalan saya. Mudah-mudahan kedatangan saya di Pekanbaru tentu disambut baik oleh seluruh pegawai KPPN Jember dan juga oleh mitra kerja, oleh Bapak Ibu semua satuan kerja yang merupakan mitra kerja KPPN Pekanbaru. Kita harus selalu bersinergi untuk menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari dengan baik. Kemudian pada kesempatan ini seperti yang sudah diagendakan, yaitu akan diadakan yaitu sosialisasi penyelesaian K3 dalam rangka migrasi saldo awal sakti. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sejalan dengan implementasi sakti ya. Jadi di tahun 2022 ini implementasi sakti menjadi satu tugas-tugas yang memang perlu mendapat perhatian dari pemerintah ya. Di mana kita sebagai yang mengendalikan ya implementasi sakti, di mana satuan kerja mitra kerja kita di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Pekanbaru ini harus bisa sudah menjalankan implementasi sakti dengan baik. Nah, salah satu di dalam implementasi sakti ini adalah dalam rangka untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam rangka penyusunan laporan keuangan ini diperlukan data-data data-data aset ataupun BMN yang berasal dari aplikasi-aplikasi yang lama yang terpisah-pisah. Jadi tentu Bapak Ibu ada aplikasi Simak BMN, yaitu untuk BMN aset tetap, ada aplikasi persediaan untuk BMN aset BMN lancar, dan ada aplikasi Saiba untuk data-data pelaksanaan anggaran ataupun keuangannya. Nah ini perlu dimigrasi, dipindahkan ke dalam satu aplikasi yang disebut Sakti. Jadi ini tentu nanti akan menjadi simple, menjadi lebih modern, menjadi memudahkan Bapak Ibu. Nah, terkait itu, maka agar migrasi ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, maka perlu dituntaskan ataupun diselesaikan K3-nya. Jadi ini perlu diselesaikan. Sehingga kegiatan pada pagi ini tentu menjadi hal yang urgent untuk menjadi perhatian kita semua. Menjadi perhatian Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa? Kalau ini sampai penyelesaian K3 ini tidak berjalan lancar, tentu implementasi sakti akan terhambat. Jadi karena itulah pada kesempatan ini saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu pada kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu benar-benar memberikan perhatian yang serius. Kemudian kalau ada hal-hal yang memang kurang jelas, jangan segan-segan untuk menanyakan kepada narasumber. Baik, mungkin itu sambutan saya. Kalau ada hal-hal yang memang ada hal-hal yang Bapak Ibu kurang berkenan, tentu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sambutan saya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari Huzaimi yang telah memberikan sambutannya, dan selamat bergabung Pak dengan keluarga besar KPPN Pekanbaru. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu overview langkah-langkah dan time frame pelaksanaan migrasi data saldo awal sakti dari Direktorat APK yakni Mas Soni Priadi. Kepada Mas Soni Priadi, waktu dan tempat kami persilakan.
Halo Mas Sony. Belum di unmute Mas. Belum masuk suaranya. Punten Mas, belum masuk suaranya. Belum masuk Mas, masih belum masuk suaranya. Kenapa? Ya. Ya, Mas Sony ini sebelumnya bekerja di atau penempatannya di KPPN Pekanbaru ya Bapak Ibu. Dan sekarang beliau sudah alih tugas ke Direktorat APK atau Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di kantor pusat DJPB. Iya, Mbak. Nah, baru masuk. Ada voucher biasa kan? Guru terlihat. Oh ya, baik Bapak Ibu, mungkin bisa disiapkan ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan K3 yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Nanti bisa langsung ditanyakan ke narasumber. Nah, sebagai informasi terkait dengan migrasi saldo awal sakti ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting ya Bapak Ibu, karena nanti akan juga berpengaruh terhadap penyusunan LKKL dan juga LKBMN semester 1 tahun 2022. Jadi baik. Jadi terkait dengan migrasi, apabila K3 Bapak Ibu masih ada data yang tervalidasi belum sesuai, itu dikhawatirkan nantinya akan tidak bisa dimigrasi saldo-saldo dari Bapak Ibu, baik dari persediaan SIMA BMN maupun dari Saibah. Oke Mas Sony, mungkin bisa dimulai. Suara saya sudah terdengar? Mohon izin. Sudah Mas, sudah. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Boleh izin share screen ya sebelum saya buka mungkin untuk aksesnya. Sudah Mas? Baik, sudah. Terima kasih. Apa sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Mohon izin. Sudah, terima kasih. Ya, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pimpinan Kepala KPPN Pekanbaru, Bapak Arif Husnaidi, dan juga Bapak Ibu para pejabat lingkup KPPN Pekanbaru, serta mungkin hadir juga ya di sini perwakilan dari Kanwil DJPB Riau. Mohon izin, mungkin ada perwakilan dari pejabat ataupun dari pegawai dari Kanwil DJPB Riau, dan juga rekan-rekan Satker, mitra kerja KPPN Pekanbaru,
yang hadir pada kegiatan ini. Sebagaimana lanjutan daripada penyelesaian atas kertas kerja konfirmasi, izinkan saya mungkin ada yang belum kenal ya, izinkan saya perkenalan dulu. Saya Sony Prianto, bertugas di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bagian subdit sistem akuntansi, ya kan. Di hari ini saya diberikan amanah ya oleh KPPN Pekanbaru dalam hal ini untuk menyampaikan sedikit gambaran atau informasi secara umum bagaimana mengenai tindak lanjut atas penyelesaian dari kertas kerja konfirmasi atau data-data tidak normal pada aplikasi Erekon saat ini untuk dapat segera ditindaklanjuti pada saat ini, terlepas daripada keperluan penyusunan laporan keuangan audited 2021 dan juga untuk keperluan besarnya adalah proses migrasi ke Sakti di tahun 2022 ini. Terkait dengan penyelesaian K3 ini mungkin ada beberapa peraturan yang terbit yang menindaklanjuti hal tersebut dimulai awal waktu itu surat rilis S3 ya kalau tidak salah di bulan Januari, surat Dirjen Perbendaharaan nomor S3 di akhir Januari kalau tidak salah mengenai rilis aplikasi terkait dengan penyelesaian data anomali atau data tidak normal pada aplikasi Erekon maupun pada aplikasi SIMAK yang terdeteksi oleh aplikasi untuk segera dapat ditindaklanjuti dalam hal keperluan migrasi saldo awal ke Sakti. Itu yang secara garis besarnya ya keperluannya gitu kan. Karena apabila memang terkait dengan penyusunan audited saat ini gitu kan, hal ini sebenarnya tidak sedikit banyak berpengaruh ya, hanya lebih banyak berpengaruh untuk keperluan migrasi tadi, sebagaimana mungkin sempat diinformasikan pada kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti akan lebih banyak di sesi diskusi. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi concern apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman Satker saat ini, khususnya teman-teman di operator persediaan SIMAK maupun Saiba operator 2021 pastinya ya. Mungkin di 2022 ini ada operator baru nih karena petugas yang di 2021 sudah berpindah. Nanti mohon tetap berkoordinasi dengan petugas lama ataupun berkoordinasi dengan KPPN mitranya, silakan untuk segera dapat menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan untuk migrasi saldo awal Sakti ini karena waktunya sangat mendesak. Baik. Yang pertama yang perlu menjadi perhatian kita bersama terkait dengan ketentuan update dari aplikasi itu sendiri. Mungkin sedikit banyak Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan materi ini ya, baik dari pihak KPPN, dari pihak kantor pusatnya langsung, mungkin dari masing-masing Satker, dari eselon 1-nya ataupun dari KL-nya terkait hal ini gitu kan. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya berkaitan dengan update aplikasi sebagaimana dirilis melalui surat Dirjen Perbendaharaan nomor S16 tanggal 25 Maret. Di situ dijelaskan bahwasannya tidak terkecuali satupun Satker yang tidak melakukan update aplikasi sebagaimana diatur dalam surat tersebut gitu ya. Artinya semua berkewajiban melakukan update, itu titik pertamanya karena di lapangan pada saat ini diterbitkan penyusunan laporan keuangan sedang berjalan. Upload mungkin sudah berjalan juga di tahap-tahap sebelumnya. Apa yang terdampak dan apa yang tidak terdampak mungkin itu akan menjadi trigger bagi KL untuk melakukan atau tidak melakukan update maupun upload ulang gitu. Disepakati kemarin bahwasannya untuk seluruh Satker ya kan, untuk seluruh Satker dalam hal menjaga keakuratan data dan konsistensi data
dari yang ada saat ini untuk nantinya masuk ke dalam aplikasi Erekon, dipastikan pertama Satkar wajib melakukan update ya kan. Sebelum melakukan update, di dalam surat tersebut juga diatur mengenai petunjuk teknis bagaimana langkah-langkahnya, dan itu wajib diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam hal mungkin di lapangan ada beberapa hal yang terlewat, mungkin bisa jadi ada hal-hal yang error atau troubleshooting tertentu yang harus ditindaklanjuti dengan treatment tertentu juga gitu kan. Error pada saat pengiriman, error pada saat melakukan posting, error pada saat melakukan terima data dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Terlepas daripada itu adalah kondisi dari masing-masing PC yang digunakan. Berdasarkan beberapa pengalaman di lapangan, terkadang simpelnya gitu kan, wah ini karena aplikasi nih gitu, jadi datanya error dan rusak dan lain sebagainya. Ternyata setelah dievaluasi berbagai macam variasi permasalahan di lapangan itu yang terkait error dan lain sebagainya, itu bisa dipetakan ya masing-masing, tidak sepenuhnya mutlak dikarenakan dari update aplikasi itu sendiri. Yang pasti setiap ada kendala ataupun permasalahan, Bapak Ibu sekalian tetap melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait ya, dalam hal ini tidak hanya dengan KPPN Mitra Kerja, Bapak Ibu sekalian juga dapat berkoordinasi dengan tingkat wilayahnya, tingkat eselon satunya, ataupun bahkan sampai koordinator tingkat KL. Mungkin yang terdekat hanya tingkat wilayahnya dulu ya untuk koordinasi terkait hal tersebut. Kemudian tadi yang pertama wajib update, yang kedua wajib upload ya, wajib upload. Pertanyaan besarnya adalah kenapa wajib upload? Data kami tidak berubah gitu kan. Data kami tidak berubah. Tetap data akan sama dari sisi yang ada saat ini setelah update dengan yang sebelum update gitu. Hal ini perlu dipastikan bahwasannya ada beberapa hal yang secara sistem aplikasi itu akan dilakukan perhitungan secara otomatis ya kan, dengan tidak merubah apapun kondisi angka pada pelaporan, namun secara detail di dalam pelaporan itu mengalami perbaikan gitu kan. Itu yang menjadi trigger kenapa seluruh satker wajib melakukan update dan upload ya kan, agar semua data yang ada di aplikasi desktop saat ini, SIMAK persediaan maupun Seiba, itu seluruh data detailnya baik angka-angka dalam masing-masing pelaporan BMN maupun pelaporan keuangannya dapat terangkat ke aplikasi Erekon, sehingga nanti pada saat proses migrasi data ke Sakti, Erekon itu sudah dengan benar-benar data yang siap dan benar. Kurang lebih seperti itu. Memastikan dua itu ya. Wajib menggunakan update terakhir, wajib update, wajib upload ya. Nah, terhadap pengecualian ini, yang pengecualian yang tidak wajib upload, ini memang sangat-sangat sedikit ya, sangat-sangat sedikit kemungkinannya apabila memenuhi 3 kriteria tadi gitu kan. Kalaupun misalnya dia sudah tidak aktif, tidak bersaldo, ya kan, oke, clear, tidak upload gitu. Kalau misalnya masih aktif dan masih memenuhi kriteria yang lainnya gitu, tetap wajib upload gitu. Makanya kemarin teman-teman di tingkat kementerian dan lembaga ataupun tingkat eselon 1 rata-rata menyepakati ya kan, menyepakati bahwasanya ya udah, daripada kita pilah agak sulit ya kan, lebih baik seluruh satker aktif ya kan maupun satker aktif inaktif bersaldo ya kan, itu semuanya wajib melakukan upload ulang setelah melakukan update aplikasi dan beberapa langkah-langkah dalam petunjuk teknis dimaksud ya kan, karena dalam petunjuk teknis dimaksud kan tetap ada langkah-langkahnya ya, tidak hanya sekedar melakukan update dan lain sebagainya. Jadi kemarin di teman-teman di KL di tingkat pusat menyepakati ya udah semuanya melakukan upload saja gitu, ketimbang nanti ada data atau hal-hal yang tertinggal di satker lamanya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait pergeseran angka. Ini sangat-sangat dimungkinkan ya dari angka unaudited, baik itu dari sisi dampak aplikasi itu sendiri ya kan, maupun dari beberapa usulan jurnal koreksi maupun usulan koreksi mandiri dari pihak BPK maupun dari internal kementerian lembaga itu sendiri ya kan.
bisa jadi bergeser ya kan. Kemungkinan besar memang bergeser gitu dan berdampak. Ada beberapa hal yang bergeser tadi berdasarkan koreksian ataupun hal-hal lain yang masih menjadi PR bagi Satker Bapak Ibu sekalian terkait koreksinya, terkait hal-hal ataupun transaksi yang memang harus diselesaikan di tahun 2021 namun belum dilakukan sampai dengan periode unauditednya. Jadi dilakukan periode saat ini ya, pada saat penyusunan audited laporan keuangan 2021-nya. Itu teman-teman Satker semuanya sedang bergerak saat ini ya kan, concernnya jadi dua, penyusunan laporan keuangan dan juga persiapan migrasi ya kan. Persiapan migrasi itu bagian salah satunya adalah penyelesaian daripada kertas kerja konfirmasi tadi ya, penyelesaian data anomali ataupun data tidak normal pada Erekon maupun pada SIMAK BMN. Bapak Ibu sekalian mungkin perlu memperhatikan, wajib lah bukan perlu lagi, wajib memperhatikan jadwal-jadwal yang saat ini sedang ditentukan ya kan, sedang ditentukan mengenai periode koreksinya maupun periode upload ya kan. Agak sedikit beda memang terkait periode koreksi dibuka penuh ya kan, dibuka penuh mulai tanggal 11 kemarin sampai dengan tanggal 29 ya, artinya 29 April. Katakanlah 29 besok jatuh pada hari libur, berarti dimajukan pada tanggal 28. Itu perlu dipedomani ya jadwal tersebut. Dan kami minta dari di APK ya, khususnya mewakili rekan-rekan semua dari tingkat KL-nya, pasti tingkat KL-nya pun berpesan kepada seluruh satker di daerah bahwasanya agar mensegerakan seluruh tindak lanjut yang masih tertunda ya kan, masih tertunda. Banyak hal-hal yang masih tertunda gitu kan. Yang jelas saat ini jelas terkait kertas kerja konfirmasi, kalau Bapak Ibu sekalian melihat data di Erekon masih banyak data yang merah-merah gitu, yang berwarna merah. Itu sangat menjadi concern teman-teman tingkat kementerian, lembaga untuk dapat menyelesaikan tersebut ya kan. Ataupun hal-hal lain yang mungkin masih perlu ditindaklanjuti terkait dengan koreksian data yang berkaitan dengan KPPN selaku mitra kerja Satker. Misalnya contohnya ada hibah yang belum disahkan, ada koreksi-koreksi transaksi keuangan yang perlu dilakukan dari transaksi 2021. Saat ini kan sedang open period untuk koreksi ya, itu perlu disegerakan. Dan juga menindaklanjuti beberapa hal yang menjadi temuan dari BPK itu sendiri yang berdampak mungkin ke satker-satker di Bapak Ibu sekalian, mungkin di mitra kerja KPPN Pekanbaru. Itu ya perlu diperhatikan terkait jadwal koreksi maupun jadwal upload. Jadwal koreksi sudah jelas ya, dibuka mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 27 kalau nggak salah ya. 27 untuk yang non signifikan, sampai untuk satker signifikan sampai tanggal 28 kalau nggak salah, karena maju ya dari tanggal 29. Itu yang perlu diperhatikan ya. Waktunya tinggal 1 minggu ke depan. Mohon untuk tidak mepet dalam hal penyelesaiannya terkait koreksi tadi. Yang perlu diperhatikan kembali ini yang sangat krusial adalah terkait open period ya, open period. Banyak kementerian lembaga yang saat ini sedang melakukan penutupan period karena sedang dilakukan penyusunan LKKL audited saat ini ya kan, menjaga agar data tidak masif bergerak. Kalau dibuka penuh mungkin akan masif bergeraknya ya. Makanya itu setiap pergerakan data yang dilakukan masing-masing satker ya kan di daerah agar tetap berkoordinasi dengan tingkat pusatnya atau tingkat di atasnya. Jangan mohon izin ya bahasnya, jangan asal melakukan upload tanpa adanya koordinasi. Ini sangat-sangat dampaknya sangat besar bila mana ada perubahan di tingkat KL. Ini sangat terasa sekali ya, hebohnya itu sangat terasa sekali di tingkat KL apabila data bergerak angkanya gitu kan. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian diinformasikan oleh teman-teman tingkat kementerian, saat ini sedang dilaksanakan tripartit ya, tripartit antara Kementerian Keuangan, BPK, dan juga tingkat kementerian lembaga. Dalam tripartit tersebut mungkin untuk diketahui saja ya, bahwasanya dalam tripartit tersebut
sedang disepakati ya angka-angka terkait asersi final dalam angka-angka pelaporan dari perubahan angka yang ada saat ini gitu kan, sedang disusun, sedang diolah, disepakati gitu ya, angka-angka tersebut wajar ataupun tidak menurut BPK dan menurut Kemenkyu gitu kan. Yang perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya perbaikan oleh KL ya. Jadi kalaupun itu memang katakanlah sudah disepakati angkanya sekarang bergerak gitu kan, itu nanti sangat-sangat berdampak ya, berdampak di tingkat KL-nya ini, apalagi ini yang bergerak gitu ya. Mohon nanti dalam hal melakukan upload data tetap tidak terlepas berkoordinasi dengan tingkat di atasnya ya, wilayah eselon 1 maupun KL, itu wajib. Pesan dari teman-teman KL, Mas tolong nanti kalau sekiranya ada kegiatan dengan teman-teman di daerah, mohon diingatkan hal tersebut juga gitu kan, agar kami nanti lebih mudah menganalisanya. Tetap koordinasi. Ini yang terkait dengan pengaturan jadwal ya, jadwal koreksi dan jadwal upload. Ini masih umum ya, yang hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini to-do list ya, apa sih yang wajib dipedomani, wajib dilakukan saat ini ya kan, saat ini dengan sisa waktu yang ada sampai dengan tanggal 28 nanti ya. Fokusnya jadi 3 ya, fokus penyusunan LK, perbaikan data, sama fokus mudik mungkin ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, izin. Fokusnya jadi ada 3 ini, kejar-kejaran waktu semua. Harus menyelesaikan tugas-tugas sebelum mudik dilaksanakan ya. Ketimbang nanti ditelepon sama teman-teman tingkat KL gitu kan, udah mudik dan lain sebagainya, malah jadi nanti repot ya. Kalau bisa disegerakan saat ini, kenapa tidak gitu kan. Lebih segera selesai, lebih tenang nanti mungkin untuk kegiatan mudiknya mungkin bagi yang merayakan. Oke, baik. Terkait dengan apa sih yang harus dipedomani, yang simpelnya ada saat ini ada 2 ya, 2 surat, S16 dan S17 bagi Bapak Ibu sekalian Satker ya. S16 itu terkait rilisnya, di dalamnya ada juknis bagaimana proses di persediaannya, bagaimana proses disimaknya, bagaimana proses disaibanya. Nah, terkait di S17 mungkin nanti bagi yang belum mendapatkan surat ini ataupun surat pemberitahuan lebih lanjut dari KPPN, mungkin nanti bisa di-share ya oleh teman-teman KPPN ke Satker untuk merimain kembali apa-apa saja sih yang perlu dilakukan di surat dimaksud. Ini saat ini yang sangat menjadi pedoman ya. Sudah menurut kami sudah sangat informatif di situ langkah-langkahnya. Mungkin ada beberapa hal yang masih menjadi bahan diskusi ya, pertanyaan. Nanti silakan didiskusikan. Yang pasti tetaplah berpedoman di surat tadi ya kan, dan juga tetap berkoordinasi. Pastikan versi aplikasi persediaan simak dan saiba semua Satker sudah menggunakan versi terbaru ya kan. Oh, nanti dilihat lagi ya Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa memantau satu persatu gitu kan, apalagi di tingkat pusat ya. Mungkin nanti teman-teman di lingkup KPPN Pekanbaru ataupun Bapak Ibu sekalian Satker bisa melihat, oh kami ini sudah menggunakan versi aplikasi terbaru atau belum sih gitu. Itu dulu minimal kunci utamanya ya. Oh, ternyata belum gitu. Dan kalaupun sudah ternyata saya belum upload dan lain sebagainya, itu yang tadi ya, wajib update dan wajib upload ya. Nah, cuman terkendala nanti ya pada saat open close period ya kan, itu nanti berkoordinasi dengan tingkat di atasnya. Yang pertama. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan melakukan pengecekan kembali ya, terkait data-data yang ada di Erekon LK, khususnya paling mudahnya di menu profil kualitas laporan keuangan ya. Itu di level Satker ada kan ya. Itu mana-mana yang masih merah gitu kan, terkait dengan kelengkapan validitas 1, validitas 2 ya kan, terus perlu ditindaklanjuti segera ya kan, mana-mana yang masih merah tersebut, dengan tetap berkoordinasi dengan tingkat pusatnya apabila terkendala terkait dengan uploadnya ya, ataupun open close periodenya. Itu tadi ya, tetap berkoordinasi dan perlu mengingatkan kembali melakukan backup ya. Backup ini banyak terjadi di lapangan, tidak melakukan backup. Padahal di petunjuk sudah dijelaskan ya agar melakukan backup. Belum melakukan backup, melakukan update, ternyata datanya berubah, error dan lain sebagainya, tidak ketemukan lagi lah data yang sebelumnya. Itu yang sangat-sangat perlu dihindari oleh masing-masing operator ya, karena backup itu adalah prosedur awal sebelum melakukan update aplikasi.
silakan dicocokkan sebelum melakukan penyelesaian dari K3 ini. Bapak Ibu sekarang yang mungkin masih berstatus ada warna merah ya di e-rekonnya, agar melakukan pengecekan baik dari sisi tadi versi aplikasi yang ada saat ini, kapan sih saya upload terakhir ke e-rekon ya kan, dan lain sebagainya. Itu masih umum dulu ya, belum ke teknis ya, tapi itu sangat-sangat berpengaruh gitu kan. Katakanlah kami tidak ngupload dan lain sebagainya, itu dampaknya nanti besar ya pada saat proses migrasi, keperluan migrasinya ya. Jadi akan menjadi PR besar pada saat nanti audited sudah selesai, data angka tidak dapat bergeser kembali, ya sudah akan menyisakan permasalahan baru ya kan. Nah, terlepas daripada penyelesaian yang data anomali tadi, memang PR besarnya justru di penyelesaian K3 tadi ya, data anomali ataupun data tidak normal ya, bahasa mudahnya data tidak normal yang memang harus dinormalkan sebelum proses migrasi, itu memang yang menjadi PR besar saat ini ya kan. Untuk selanjutnya nanti apabila itu memang sudah selesai, sudah clear datanya, tidak ada lagi data-data yang tidak normal tadi, nah langkah selanjutnya nanti adalah proses migrasi saldo awal ke Sakti ya kan. Nah ini mungkin dapat sedikit saya sampaikan beberapa hal terkait proses migrasi, bahwasanya persyaratan migrasi ya salah satunya adalah satker-satker yang memang memiliki saldo ya yang akan termigrasi. Kalaupun nihil tidak akan ada data yang termigrasi ke Sakti 2022. Nah, dipastikan juga memiliki user aktif dan data yang nanti akan dimigrasikan ya kan, dimigrasikan wajar dan tidak normal. Wajar dan normal. Wajar dan normal ini yang seperti apa? Ya PR-nya balik tadi yang ke pertama, penyelesaian dari K3-nya itu sendiri. Nah, apa saja data yang dimigrasi, yaitu terkait persediaan data BMN ya, BMN dan juga akun-akun neraca. Ini nanti masih di step berikutnya ya, step yang kedua mungkin nanti akan menjadi diskusi lagi setelah sesi saat ini ya, setelah sesi saat ini. Yang pasti sesi saat ini adalah kita berfokus kepada penyelesaian data merah yang ada di e-rekon ya. Kalau migrasi ini nanti adalah tinjut daripada penyelesaian yang ada di kertas kerja konfirmasi tadi. Ya kan, ini nanti terkait slide ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membaca sendiri ya. Mungkin saya baru pemikiran seperti ini. Akan lebih banyak nanti diskusi ya kan, diskusi bagaimana penyelesaiannya, bagaimana nanti apa yang harus kami lakukan di langkah-langkah awal gitu kan. Itu nanti akan banyak diskusi yakin terkait dengan hal tersebut. Nah, sebagaimana kemarin ya kami Direktorat APK ya, Direktorat APK, Direktorat BMN dari DJKN, Direktorat SITP DJPB mengadakan kegiatan bersama dengan beberapa kanwil dan seluruh kanwil ya, mohon maaf, seluruh kanwil DJPB dan seluruh KPPN seluruh Indonesia. Diskusinya memang panjang gitu ya, diskusinya memang panjang apa yang harus dilakukan saat ini, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti itu nanti perlu didiskusikan. Nah, ini terkait migrasi ya, terkait migrasi mungkin nanti step yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, step yang berikutnya hal-hal yang pasti secara pokok adalah kita saat ini menyelesaikan terkait PR yang ada di kertas kerja konfirmasi itu sendiri. Sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin gitu kan. Semaksimal mungkin harus diminimalisir, berkurang data merahnya gitu atau data tidak normalnya. Apabila di lapangan banyak pertanyaan, bagaimana kalau tidak selesai? Itu nanti kami akan merumuskan kebijakannya. Yang pasti saat ini adalah kita base effort saja Bapak Ibu sekalian, semaksimal mungkin upaya kita untuk mengurangi adanya data-data tidak normal tadi. Sebisa mungkin dikurangi. Dengan kondisi yang kemarin sudah sangat berubah signifikan ya, berkurang. Namun ada beberapa KL yang justru malah bertambah masalahnya. Nanti perlu dianalisa kembali ya kan, melalui forum ini juga nanti dilanjutkan secara teknis, diskusi mungkin ya dengan teman-teman KPPN ataupun nanti teman-teman KPPN berdiskusi kembali dengan teman-teman di pusat ya, bagaimana nanti teknis penyelesaiannya itu nanti perlu disegerakan gitu ya. Nah ini kalau melihat data di e-rekon ya, ini data keseluruhan ya, data keseluruhan dari kementerian lembaga gitu kan. Datanya memang naik turun dari 17 kriteria. Kenapa ini dikriteriakan 17 ini tadi? Ya inilah yang diinginkan oleh
aplikasi Sakti ya, beberapa hal 17 ini itu sebisa mungkin ya kan, sebisa mungkin itu datanya clear, normal menurut kebutuhan data dari sisi Sakti itu sendiri. Satu hal saja tidak normal, ada data minus dan lain sebagainya, masa manfaat yang tidak ada, masa manfaat melebihi ketentuan dan lain sebagainya, itu nanti akan bermasalah dari proses migrasi itu sendiri. Nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dilihat ya di profil kualitas laporan keuangan pada Erekon, lihat saja di validitas 1 ya kalau tidak salah, atau validitas 2 di TDK BMN ya, atau Rekon BMN atau validitas BMN. Di situ terlihat 17 kriteria mana yang masih merah. Mana yang masih merah, khususnya di 2021 itu sendiri ya, mana yang masih merah mohon agar disegerakan diselesaikan dengan berkoordinasi minimal yang terdekat dengan KPPN Mitra ya, minimal yang terdekat dengan KPPN Mitra bagaimana kondisinya. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh KPPN Mitra, dalam hal ini KPPN Pekanbaru, nanti KPPN Pekanbaru akan melanjutkan diskusi tersebut dengan teman-teman di Direktorat APK, Direktorat BMN DJKN maupun Direktorat SITP ya, dalam hal ini yang memiliki kewenangan dalam pengembangan aplikasinya. Yang pertama dicek ya tadi ya, dicek juga di profil kualitas laporan keuangan. Nanti silakan diskusi kalau misalnya diceknya di mana, nanti silakan ya diskusi saja. Penyelesaian permasalahan tidak wajar ya, tidak wajar. Ini sangat masih ada beberapa yang memang belum terselesaikan. Nah, ini momen pas ya dengan sisa waktu yang ada untuk segera menyelesaikan semaksimal mungkin ya upayanya. Ini terkait persiapan migrasi ya, persiapan migrasi terkait user nanti mungkin bisa dipastikan bahasanya user untuk operator, validator dan approval di modul pelaporan itu sudah diselesaikan ya. Mungkin nanti teman-teman KPPN Pekanbaru bisa mereview kembali ya terkait kebutuhan usernya, mana-mana satker yang belum menyelesaikan untuk permohonan dan penyelesaian usernya mana yang belum, karena ini nanti akan berdampak pada proses penyelesaian setelah migrasi atau pada saat migrasi saldo awalnya. Yang pasti yang pertama adalah saat ini terdekat adalah terkait penyelesaian data tidak normal tadi. Terus mencocokkan data antar laporan ya, data antar laporan baik itu persediaan SIMAK maupun SEIBA dengan yang tersaji di Erekon itu sama ya. Itu merupakan bagian dari telaah juga ya, bagian dari telaah laporan keuangan. Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa melakukan telaah ya. Proses pencocokan antar laporan keuangan dari beberapa sistem yang berbeda ya, dari Erekon ataupun di luar Erekon, yang dalam hal ini adalah aplikasi persediaan SIMAK maupun SEIBA-nya gitu ya. Nanti juga akan ada pembuatan berita acara migrasi, tapi ini masih nanti di step yang berikutnya ya. Di step yang berikutnya mungkin nanti pada saat audited selesai bisa jadi ya kan, karena informasinya audited nanti adalah di bulan Mei ya. Untuk penyampaian pelaporannya kita nanti akan menganalisa kembali mana-mana yang masih menyisakan tanggungan ya, tanggungan untuk proses migrasi. Itulah yang nanti akan menjadi PR selanjutnya. Yang pasti saat ini dimaksimalkan upaya Bapak Ibu sekalian untuk penyelesaiannya. Timingnya nanti ya, menunggu audited selesai. Audited tinggal berapa hari lagi ya untuk satker yang non signifikan. Satker non signifikan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan ya oleh rekan-rekan di tingkat kementerian lembaga ataupun eselon satunya, apakah satker Bapak Ibu sekalian termasuk yang signifikan ataupun yang non signifikan. Secara umum yang signifikan adalah kementerian lembaga yang memang memiliki alokasi anggaran di bidang program PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional. Karena itu transaksinya memang sangat kompleks ya, kompleksitasnya sangat tinggi, makanya dibedakan dalam hal penyampaian laporan keuangan itu kalau tidak salah tanggal 16 Mei. Dan untuk satker yang tidak memiliki program pemulihan ekonomi nasional itu dibatasi tanggal 10 Mei. Artinya apa? 10 Mei itu tingkat KL, bukan tingkat satker ya. Tingkat satker ya saat minggu-minggu saat ini ya harus segera melakukan penyelesaian hal-hal yang masih tertunda ya. Itu yang perlu disegerakan. Mungkin itu ya dari saya. Secara umum demikian ya. Tidak banyak yang mungkin dapat diulas berkaitan dengan S16 maupun S17.
akan lebih banyak nanti dari sisi diskusinya, bahwasanya nanti akan masuk sesi diskusi terkait dengan penyelesaian K3-nya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan. Sedikit ya, mungkin sedikit tapi banyak gitu ya. Sedikit pemaparannya tapi banyak PR-nya nantinya. Silakan, nggak apa-apa, boleh diskusi saja nanti dalam sesi diskusi. Pasti akan banyak hal-hal yang perlu didiskusikan, hal yang bersifat nanti, kalaupun misalnya memang nanti bersifat teknis, mungkin secara umum saja penyelesaiannya. Kita tidak buka kelas untuk open aplikasi ya. Memang kalau secara helpdesk enaknya open aplikasi. Cuman mengingat dan mempertimbangkan waktu, mungkin nanti bisa diskusi secara umum terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin dilanjutkan pada sesi diskusi. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Silakan dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Baik. Terima kasih Pak Terima Sony. kasih kepada Mas Sama-sama, Pak. Prianto atas overview-nya, yang semoga Bapak Ibu tercerahkan ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita mungkin lanjut aja ya ke acara selanjutnya, yaitu terkait dengan diskusi dan tanya jawab atas permasalahan K3. Silakan bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala bisa langsung raise hand ya untuk ditanyakan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, saya dari Saker 099026 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Gini Pak, kita kan operator baru ini Pak. Halo Pak. Silakan Pak, dilanjut. Kita kan operator baru, cuman kita konfirmasi sama teman operator yang tahun dahulu, masalah di K3 itu sudah di aplikasi di Aparecon. Itu statusnya kan menunggu tanda tangan KPA. Untuk cara mencetak itu di mana Pak? Mohon izin Pak. Mohon izin Pak, terkait mencetaknya dalam hal mencetak apa ya Pak? Mohon izin. Berita acaranya Pak, barnya. Oh, mungkin rekan-rekan KPPN ya yang ini ya, yang terkait penerbitan bar, mungkin bisa dibantu. Mohon izin. Izin, ini fokus ke K3 dulu aja, Nov. Mungkin yang pertanyaan di luar K3 bisa dihandle KPPN, mumpung Mas Sony ada dan waktunya terbatas. Iya, baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin izin. dari Pak Jo dulu ya. Ya, izin. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat jumpa kembali Mas Sony. Udah lama nggak ketemu. Baik, Mas Sony, ini dari ya, Saker Basarnas 414412. Kita ada problem di K3. Dari monitoring kita itu di tahun 2020 tuh ada 3 persoalan di sana, yaitu kita ada nilai buku minus, lalu masa manfaat kosong atau melebihi ketentuan, dan juga validasi kuantitas aset. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau saya amati, saya ini petugas baru lagi nih, karena sebelumnya kan bukan saya gitu. Kalau saya amati lagi, kita ada perbedaan antara aplikasi Saiba dan Simak sejak tahun 2019 terkait dengan neracanya. Jadi ketika kita melakukan normalisasi, tidak dapat mengubahnya. Posisi sekarang antara iRecon sama Saiba itu sudah sama, tapi aplikasi Simak dengan Saiba dan iRecon itu berbeda untuk neracanya gitu. Nah, lantas di kita itu seperti apa yang harus kita lakukan gitu, Mas Sony? Mohon pencerahannya. Makasih. Baik, Pak Jo, izin menjawab satu persatu ya biar clear dulu ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan adanya validasi dari 17 kriteria tadi. Memang sebagaimana pengaturan yang ada di S3, S16 sampai dengan S17 ya, ada 3 surat itulah yang menjadi trigger penyelesaian K3 saat ini. Diatur bagaimana teknis penyelesaiannya dari sisi aplikasi. Ada hal-hal yang memang
perlu ditindaklanjuti secara aplikasi, secara manual, yaitu melakukan normalisasi maupun input normalisasi apabila memang data memang benar-benar tidak wajar ya, data tidak wajar. Ada yang terotomasi oleh sistem, dalam hal ini SIMAK BMN, dia akan membentuk normalisasi secara otomatis dan pembentukan transaksi semuanya untuk data yang tidak wajar beda, data wajar beda, kurang lebih seperti itu. Namun tidak sampai di situ sebenarnya, tidak sampai di situ, bahwasanya operator itu ya kan pada saat memang ada validasi di SIMAK BMN maupun di Erecon yang merah-merah tadi khususnya ya, itu kalau yang merah di Erecon kan bisa terdetek ya, terdetek noob mana sih yang terdampak gitu ya, noob mana yang terdampak, bisa jadi terkait dengan peralatan mesinnya, tanah, ataupun noob-noob yang terkait, agar dilakukan penelusuran ataupun pengecekan data pada SIMAK BMN, khususnya di menu history BMN ya. Silakan dilakukan pengecekan pada noob berkenaan ya, noob berkenaan. Apakah memang dari validasi yang masih tertangkap tadi yang merah itu sebenarnya sudah benar-benar diselesaikan secara sistem ya, baik itu dilakukan normalisasi secara sistem ataupun normalisasi manual, baik itu melakukan input normalisasi tinjutnya ataupun hapus normalisasi, itu bisa terlihat pada histori BMN-nya, noob terkait ya, noob terkait. Misalnya katakanlah, oh kami kena di peralatan mesin untuk PC laptop misalnya, dia tercatat aset ganda dan lain sebagainya. Itu cara pengecekannya adalah melihat data dari Erecon, membandingkan di histori BMN-nya sama di menu kertas kerja konfirmasi ya. Apakah masih tertangkap di situ? Kan di SIMAK BMN di menu kertas kerja konfirmasi ada tampilan validasi K3 2021 ya kan. Itu secara ideal kosong ya, secara ideal kosong. Kalaupun misalnya mau tidak ada PR, secara ideal kosong, ya kan? Secara idealnya tidak menyisakan validasi lagi. Namun di beberapa di lapangan, walaupun itu kosong, ya kan? Walaupun itu kosong, namun di sisi Ereconnya kok masih merah gitu ya, masih merah. Apa yang harus kami tindak lanjuti gitu kan? Apa yang harus kami tindak lanjuti? Pertama tadi pengecekan data pada histori BMN, ya kan? Pada histori BMN, apakah memang itu benar-benar sudah ditinjut? Karena asumsinya kalau kita mendapatkan informasi dari Satker ya kan, khususnya kalau kita sedang pendampingan di tingkat KL ya, menurut Satkernya sudah ya, menurut Satkernya sudah. Pada saat kita minta backup dan lain sebagainya, ternyata itu mohon maaf, mohon izin, sama sekali belum ditindaklanjuti. Satker hanya melakukan update aplikasi, melakukan batal kirim, terima ulang sampai dengan proses saiba dan upload kembali dari sisi mohon izin ini ada yang share screen, panitia mungkin bisa close share screen ya. Oke, baik. Kami lanjutkan. Yang pasti lebih dikuatkan pada sisi analisanya ya. Sisi analisanya yang mana tangkapan dari Erecon yang merah tadi ya kan, itu agar dianalisa pada noob yang mana gitu kan. Dilihat kembali dari sisi SIMAK-nya ya. Kalau memang memang benar masih menyisakan PR atau belum ditinjut sama sekali ya kan, itu agar dilakukan tinjut ya, agar dilakukan tinjut. Dilakukan tinjutnya seperti apa, di S16 sudah diatur ya secara jelas. Simpelnya sih seperti ini, secara simpel ya, kalau misalnya kan teman-teman semuanya operator kan menginginkan S16, S17, S3 gitu kan, surat dirjen berbenaran tadi. Kayaknya membacanya itu kompleks ya, membacanya kompleks gitu. Walaupun itu sudah kita rapatkan, sudah kita sederhanakan sedemikian rupa bahasanya agar mudah dipahami, namun di lapangan masih banyak kendala ya. Secara sederhana gini, dari sisi K3-nya, dari sisi K3-nya sendiri yang ada di SIMAK, prosesnya adalah Satker melakukan batal terima ADK K3-nya ya, batal terima ADK K3-nya di SIMAK BMN, melakukan upload kembali ADK K3-nya di SIMAK BMN, melakukan klik proses update ya, klik proses update. Sistem akan memperhitungkan kembali atas ADK K3 yang tadi diterima kembali,
dia akan memilah mana yang data wajar sama, data tidak wajar sama, data wajar beda, data tidak wajar sama, dan lain sebagainya. Dari 4 kriteria tadi dia akan memisahkan. Itu pertama dipisahkan dulu ya dari klik proses update. Selanjutnya melakukan klik proses normalisasi ya, proses normalisasi. Hal-hal yang memang pernah dilakukan normalisasi pada versi aplikasi yang sebelumnya tidak akan dinormalisasi ulang oleh sistem. Kurang lebih seperti itu ya. Tugas PR berikutnya adalah melihat pada sisi validasi K3-nya ya di SIMAK BMN. Kalau itu masih menyisakan isian data ya kan, dicek kembali ke NUP ya kan. Belum tentu kondisi saat ini sama dengan yang ada di Erekon, belum tentu ya kalau misalnya mau dilihat ya. Karena bisa jadi data SIMAK-nya sudah bergerak nih dari yang data yang saat ini ada di Erekon, atau memang kondisinya tetap sama ya kan. Ada 2 kemungkinan juga, data bergerak ataupun tidak bergerak ya kan angkanya. Yang pasti adalah melakukan mudahnya ya, melakukan batal terima ADK K3 di SIMAK-nya, terima ulang ADK K3, klik proses, klik update, klik normalisasi. Itu yang paling sangat mendekati proses secara umumnya ya, proses secara umumnya. Secara umum proses tadi ya kan, melakukan batal terima ADK K3, terima ulang, proses, update ya kan. Itu sedikit banyak sudah menyelesaikan di beberapa KL. Sudah banyak menyelesaikan beberapa KL. Namun di lapangan ada informasi lagi nih. Kami sudah melakukan demikian, tapi kok tidak berubah juga di Erekonnya gitu kan. Masih banyak merah, malah justru bertambah merahnya gitu kan. Mungkin kondisi saat ini yang dapat dilakukan oleh Satker adalah ya kan, untuk menyelesaikan hal tadi, silakan melakukan proses yang tadi saya sampaikan ya. Mungkin ada yang belum seperti tadi nih kondisinya, batal terima ulang ADK K3 di SIMAK-nya, proses, lakukan update, normalisasi, analisa dari sisi NUP yang tertangkap tadi, NUP yang tertangkap. Nah, yang sebenarnya banyak menjadi diskusi juga bagaimana pembentukan transaksi semu ya kan. Ini yang agak sulit ya. Bagaimana cara melihat transaksi semu itu, gimana sih cara melakukan pengecekannya. Di video tutorial tadi yang mungkin nanti bisa di-share ya, dibantu share teman-teman KPPN juga. Itu sedikit banyak sudah disampling ya, disampling bagaimana cara melakukan pengecekan transaksi semu, bagaimana cara memastikan bahwasannya ADK yang terkirim dari SIMAK ke Saiba maupun Saiba ke Erekon itu konsisten datanya, karena berdasarkan analisa itu tidak diatur ya di surat sebelumnya, tapi kondisi di lapangan ya kan, ada pembentukan ADK kirim atas penyelesaian K3 antar aplikasi itu terindikasi bisa jadi berbeda ya kan. Oh, kiriman dari SIMAK ke Saiba ya kan, itu dengan ukuran file yang berbeda dengan file kirim dari Saiba ke Erekon. Ini akan terindikasi berbedanya penyajian data yang ada di Erekon dengan yang ada di aplikasi di luar Erekon. Makanya di tutorial disebutkan ya, Satker atau operator dapat membandingkan file kirim data. Itu di luar teknis yang tadi ya, yang awal ya, agar melakukan analisa dari sisi NUP yang terdampak dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu tuh. Itu secara umumnya ya, secara umumnya. Bagaimana menyelesaikan sisanya, apakah perlu ditinjau ataupun tidak ya kan. Kembali ke bagaimana Bapak Ibu sekalian menganalisa NUP tadi, NUP BMN pada histori BMN-nya. Kalau secara analisa itu mungkin bisa dilihat normal ya kan. Oh, tidak ada nilai buku minus. Apabila terdapat aset tercatat ganda, dicek apakah NUP tersebut tercatat ganda ataupun tidak ya kan. Karena bisa jadi NUP tersebut tercatat hanya 1 di SIMAK BMN, cuma di Erekon kedapatkan aset tercatat ganda gitu kan. Nah, hal tersebut itu akan terselesaikan dengan transaksi semu yang terbentuk dari SIMAK BMN-nya ya kan. Bagaimana cara mengecek transaksi semu, Bapak Ibu sekalian bisa buka kembali di S16 ya. Bisa buka kembali di S16 atau melalui video tutorial yang dibuat oleh rekan kami yang dari di APK. Itu sih yang PR terdekat. Terkadang kita, mohon maaf, meraba-raba ya, menerawang apa sih yang kita lakukan dari sisi SIMAK maupun persediaannya. Menurut kami, analisa kami itu sudah benar ya kan. Namun pada saat data tersebut masuk ke Erekon ya, masuk ke Erekon LK, masih ada 2 PR lagi. Pertama, OLAP.
Ya, Bapak Ibu sekalian, OLAP ini yang menjadi PR besar juga. Sehari, 2 hari, 3 hari kok belum berubah ya kan. Ternyata di hari keempat OLAP tersebut bisa menyelesaikan yang ditinjut oleh Satker saat ini ya kan, Satker baru berubah itunya. Yang kedua, setelah OLAP, data belum tentu juga sesuai harapan ya kan, sesuai harapan, masih belum sama. Tapi minimal secara umum kebanyakan ya kan dari proses tindak lanjut yang saat ini dilakukan oleh teman-teman Satker operator itu kebanyakan datanya berubah ya, berubah berkurang ya, berubah berkurang. Terhadap yang semakin banyak itu nanti mungkin perlu analisa lebih lanjut ya, analisa lebih lanjut bagaimana itu akan menjadi banyak. Mungkin ada kesalahan prosedur nih. Silakan dilakukan treatment yang tadi yang saya sampaikan di awal. Batal terima ADK, terima orang ADK K3-nya ya, Bapak Ibu sekarang teman-teman operator mungkin masih familiar ya dengan proses yang sebelumnya dilakukan. Itu lakukan proses ulang. Insya Allah dengan kondisi tersebut banyak mengalami perubahan. Karena di versi yang sebelumnya kebanyakan, mohon maaf Satker hanya melakukan proses tadi, update, batal kirim, terima ulang, kirim ulang, dan lain sebagainya tanpa melakukan analisa dari sisi angka-angkanya. Kebanyakan seperti itu yang terjadi di lapangan. Nanti mungkin bisa di treatment demikian. Terus tadi yang kedua, mohon izin Pak Johan, apa ya? Mohon maaf, boleh direview singkat. Akses unmute-nya mungkin dimatikan ya. Ya. Oke, ya, silakan. Mas Wandi, yang kedua itu begini. Di Satker kita dari saya amati, saya petugas baru nih, baru kembali lagi. Jadi sebenarnya perbedaan data antara Saiba dan SIMAK itu sejak tahun 2019. Di 2020 berbeda, tapi antara Saiba dan Irekon itu sama. Nah, kemarin itu kita di eselon 1 kemarin untuk mencocokkan data dan mengikuti seperti apa yang disampaikan tadi, mulai kita telusuri satu persatu. Tapi ternyata setelah kita normalisasi beberapa kali itu bahkan nilainya malah berubah dari realnya gitu, malah bertambah lebih besar gitu. Nah, kita nih bingung nih, kapan proses K3 kita ini selesai? Monitoringnya bagaimana gitu? Karena sudah kita lakukan beberapa hari itu bahkan nilainya malah melebihi dari yang normalnya. Dan juga ketika kita setelah upload, batas waktunya itu berapa lama gitu setelah dari kita upload, sehingga kita bisa monitor lagi ternyata datanya berubah atau bagaimana gitu, Mas Ani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan. Yang pertama tadi terkait beda saldo ya. Beda saldo antar, ini kan masuknya berarti beda saldo antara laporan BMN di SIMAK dengan laporan BMN di Erekon, itu ya. Pertama kita ambil kesepakatannya itu dulu. Yang kedua dari sisi Saiba ya kan, Saiba di tahun berjalan hanya membawa transaksi tahun anggaran berjalan saja, tidak berpengaruh terhadap saldo awal tahun yang berbeda antar aplikasi. Itu sangat berbeda ya. Kecuali antar aplikasi itu bisa berdampak. Tapi kalau misalnya sudah berbeda aplikasi, di SIMAK-nya itu sudah berbeda saldonya dengan tahun-tahun sebelumnya dengan neraca percobaan yang ada di Saiba, itu kan kondisinya berarti perbedaan saldo antar aplikasi masih di luar Erekon ya, masih di luar Erekon. Amannya saat ini adalah Saiba sama dengan yang ada di Erekon. Itu sisi aman pertama. Yang kedua, ya kan, bahwasannya apabila memang atas perbedaan saldo awal atau perbedaan yang diakibatkan karena beda saldo awal tadi, kemarin BPK tidak menyetujui permohonan kami untuk melakukan buka upload saldo awal untuk memperbaiki data tadi ya kan, karena yang dipegang BPK adalah data audited yang saat ini ada di neraca percobaan. Kalau kita mau menyesuaikan yang ada di neracanya SIMAK, berarti audited yang sebelumnya akan berubah juga, ya akan menyesuaikan apa yang ada dari sisi SIMAK. Nah, atas kondisi tersebut ya kan, dari sisi SIMAK ya kan saat ini dipasanglah untuk pembentukan transaksi semu perbedaan saldo awal tadi ya kan. Apabila terbentuk oleh transaksi semuanya atas perbedaan antara saldo aplikasi tadi terbawa ke Erekon
merubah data di neracanya BMN sama dengan neracanya BMN di SIMAK, ya kan, itu clear, ya kan, artinya clear, tidak ada PR lanjutan lagi. Kondisi lain adalah pada saat pembentukan transaksi semu yang dari SIMAK tadi tidak menyelesaikan perbedaan saldo tadi, itu solusinya sebagaimana disebutkan di S16 dan S17 adalah melakukan jurnal umum ya, ataupun jurnal penyesuaian di aplikasi Saibanya gitu. Kami belum dapat ya, belum dapat bagaimana treatmentnya gitu kan. Itu karena opsi terakhir bila mana transaksi di SIMAK BMN tadi tidak menyelesaikan. Opsi terakhirnya adalah koreksi atas penyesuaian angka tadi dilakukan nanti di Saiba, dilakukan di Saibanya untuk menyesuaikan nilai selisih tadi gitu. Treatmentnya tetapi kami belum dapat ya, tapi infonya adalah melakukan jurnal atas selisih tadi pada koreksi asetnya ya, koreksi asetnya, aset tetap maupun aset lainnya, aset tetap atau aset lainnya non reval ya. Itu info awalnya seperti itu, agar nanti dilakukan jurnal koreksi tadi untuk menyamakan data atas perbedaan yang tadi. Cuman kami belum dapat treatment pastinya dari teman-teman pemilik probisnya ya, belum disepakati gitu. Karena kondisinya nanti akan berbeda-beda ya di lapangan ya. Bisa jadi kondisinya berbeda, saldo yang mana mungkin nanti akan di treatment masing-masing. Jadi atas perbedaan saldo ini tadi itu nanti bisa dilakukan jurnal ya, akan segera kami infokan kembali untuk proses jurnalnya, prosedur melakukan penjurnalannya untuk menyamakan antara laporan BMN yang ada di SIMAK dengan yang ada di Erekon. Jadi tidak akan muncul lagi adanya rekon TDK internal, ya kan, rekon TDK internal, karena mungkin yang pengalaman terjadi di lapangan pada saat saldo itu berbeda dari sisi aplikasi di luar Erekon, selama ini aman-aman saja. Di sisi Erekonnya tidak ada rekon internal, mungkin bisa jadi seperti itu. Pada saat sekarang dibentuk transaksi semu, bermunculanlah itu rekon internal di Erekon. Karena apa? Dia akan membawa transaksi semu yang beda data tadi, ya kan? Bila mana itu tidak menyelesaikan, baru prosesnya dilakukan jurnal ya. Jurnalnya nanti treatmentnya akan kami sampaikan segera lebih lanjut ya dalam waktu dekat untuk penyelesaian yang munculnya rekon internal beda yang disebabkan karena perbedaan saldo awal tahun-tahun sebelumnya. Itu nanti akan ditreatment dengan jurnal ya, jurnal adjustment di sisi Saibanya. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Diharapkan itu bisa menyelesaikan TDK rekon internal ya. Karena itu juga akan berdampak pada K3-nya. Bisa jadi di K3-nya muncul dan berdampak juga di rekon internalnya. Terus terkait apa tadi yang OLAP ya, mohon izin. Terkait yang OLAP ya, kapan sih OLAP diselesaikan? Scheduler di Erekon itu sangat bertingkat ya, sudah dipisahkan per masing-masing modul ya, baik itu validasi BMN, validasi SAI atau data keuangannya, validasi K3, validasi dan lain sebagainya, itu sudah dipisahkan per masing-masing scheduler ya, per masing-masing scheduler atau penjadwalan OLAP ya, kalau bahasa sederhananya posting ya, posting ke Erekonnya untuk masuk ke masing-masing menu gitu kan, itu sudah terjadwal. Namun tidak bisa dipastikan juga ya, tidak bisa dipastikan juga kita upload sekarang akan ikut OLAP yang berikutnya gitu. Karena teman-teman tim Erekon menyampaikan bisa jadi Mas itu nanti ikut OLAP yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kami di APK juga menyampaikan gitu ke tim aplikasi, bagaimana kami harus menunggu atas respon OLAP tersebut, apakah datanya berubah atau tidak. Memastikan kembali bahwasanya memang ya tadi ya, data yang ada dari sisi SIMAK-nya itu sudah benar, sama, dan sesuai ya kan. Analisa lah, intinya analisa ke masing-masing aplikasi di luar Erekon. Ya kan, memastikan sudah sama gitu, artinya tetap menunggu OLAP. Apabila memang ya kan, memang kondisinya nanti setelah OLAP datanya tidak berubah gitu kan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana operator bisa melihat itu sudah melewati OLAP atau belum, betul tidak di lapangan, kurang lebih seperti itu ya. Oh, jangan-jangan data kami tidak berubah karena memang bermasalah dari ADK kirimnya, atau opsi kedua, jangan-jangan data kami tidak berubah atau karena memang belum terkena OLAP, kan gitu ya pertanyaan di lapangan. Itu nanti mungkin bisa ini ya, kalaupun misalnya idealnya kurang lebih 3 hari lah ya, 3 hari atau 2 hari melihat saat ini upload dan 2 hari atau 3 hari berikutnya tidak berubah ya kan, tidak berubah,
3 hari kalender ya, mohon maaf bukan 3 hari kerja, 3 hari kalender maksimal itu tidak berubah, agar nanti koordinasi ke mitra KPPN ataupun ke kami di Det APK untuk dilakukan pengecekan dari sisi erekonnya ya. Apakah yang diupload oleh teman-teman operator ini benar-benar sudah masuk data OLAP atau belum? Kurang lebih seperti itu ya. Karena kita jujur ya, kita jadi menebak-nebak ya. Dua kemungkinan tadi, apakah memang sudah masuk OLAP, data sudah masuk dan masih salah, ataukah memang data belum berubah karena memang belum kena OLAP. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Johan. Terkait prosedur OLAP memang jadi isu juga ya di lapangan. OLAP ini seperti apa sih? Kadang 2 hari sudah berubah, kadang sampai 4 hari belum berubah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang tadi sebelumnya ditanyakan terkait saldo awal, itu nanti silakan ditreatment seperti saat ini dulu ya. Apabila memang masih belum berubah juga terkait K3-nya yang disebabkan beda saldo awal, nanti akan kami sampaikan treatment mengenai jurnal adjustment-nya ya di sisi saibanya untuk menyamakan data tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak Johan yang bisa saya sampaikan. Izin Mas Wani, boleh satu lagi terakhir. Silakan dari panitia yang mengizinkan, mohon maaf. Satu lagi aja ya Pak ya. Satu lagi ya. Terkait dengan ini profil kualitas LK. Ketika kita lihat kan ada warna merah, warna hijau, dan juga warna kuning gitu. Nah, kalau misalnya di profil kita itu ada tanda merah, kapan kita katakan bahwa oh ini wajar, itu boleh gitu? Apakah memang semuanya harus warna hijau semua gitu, Mas Ani? Terima kasih. Baik. Sebenarnya profil kualitas laporan keuangan ini bagus ya, tujuannya dibuat untuk memonitoring data-data mana yang memang sudah clear ataupun yang belum ya kan. Nah, kuning kalau tidak salah dia sifatnya warning ya. Warning boleh, bisa jadi tidak, bisa jadi sedang berproses untuk ditindaklanjuti. Yang pasti dari sisi yang merah ya mungkin ya, yang merah itu kalau kuning itu biasanya ada di validitas atau kelengkapan ya, kelengkapan di profil kelengkapan itu ya. Kalau validitas 1, 2 itu rata-rata merah ya, rata-rata merah dan hijau ya, kurang lebih seperti itu. Atau merah dengan yang putih ya. Yang pasti berfokus ke yang merah ya. Yang merah itu untuk saat ini ya kan, yang wajib diselesaikan adalah dari sisi yang kertas kerja konfirmasi, dari sisi semuanya sebenarnya wajib ya, sebenarnya semuanya wajib. Hal-hal yang masih berwarna merah itu wajib, kami katakan wajib, semaksimal mungkin bisa terselesaikan. Namun dari sisi wajibnya itu apakah nanti di ujungnya terselesaikan atau tidak, saat ini yang pasti adalah upaya yang maksimal ya untuk menyelesaikan dari sisi yang merah tadi. Nah, untuk yang mungkin bisa opsional itu katakanlah kayak di validitas 2 apa ya, yang terkait dengan rekon BMN yang terkait pencatatan beda nomor dokumen ataupun tanggal dokumen SP2D, mungkin itu bisa di skip ya, bisa di skip karena itu perbaikannya tidak berpengaruh terhadap angka di neraca ya kan, tidak berpengaruh angka di neraca. Hal-hal yang wajib dirubah adalah hal-hal yang memang berpengaruh angkanya di neraca ya, yang di luar K3 tadi. Contoh misalnya saldo tidak normal ya, saldo tidak normal itu wajib atau tidak ya, wajib ya kan, wajib ya kan, itu wajib dilakukan penyelesaian karena dari sisi ketentuan standar akuntansinya juga saldo tidak normal tersebut memang perlu dianalisa kembali ya, perlu dianalisa kembali. Tidak normalnya karena apa? Apakah kesalahan melakukan jurnal dan lain sebagainya, itu perlu dianalisa kembali ya kan. Dipastikan adalah hal-hal yang masih bersifat merah diselesaikan ya. Kalaupun misalnya belum tuntas, itu akan menjadi catatan tersendiri. Yang pasti yang nanti akan terdampak pada angka pelaporan itu yang wajib ya, yang wajib. Contoh K3 saat ini, walaupun secara umum tidak berdampak ke angka-angka di pelaporan, dampaknya di mana? Pertanyaannya kan sederhananya gini ya dari seluruh satker Indonesia. Kalau K3 tidak berdampak, kenapa kami harus perbaiki gitu kan? Kenapa harus perbaiki? Toh juga di angka di neraca dan lain sebagainya tidak ada perubahan gitu kan. Secara angka di pelaporan face ya kan, LO, LPE, LRA dan lain sebagainya tidak berdampak. Namun nanti di rincian atau detail pelaporan itu akan berdampak dan itu yang akan terbawa ke sakti
Itu yang perlu ditegaskan kembali ya. Pertanyaan-pertanyaan umum yang ada di lapangan. Kalau tidak berdampak di phase laporan, ya kan, apa konsekuensinya gitu? Konsekuensinya adalah perubahan data pada detail laporan masing-masing, baik itu BMN maupun khususnya di BMN ya, terkait di BMN-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi diwajibkan untuk yang merah-merah itu tetap harus ditindaklanjuti. Kurang lebih seperti itu Pak Johan. Baik, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apabila Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Jika tidak, mungkin kita akan lanjut ke monitoring. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. 1-2 pertanyaan lagi. Ya baik. Oke, nampaknya tidak ada ya. Baik Mas Soni, terima kasih banyak Mas Soni menjawab pertanyaan sekali karena jujur di KPPN ini satker-satkernya banyak yang sudah melakukan update K3 dan sudah melakukan upload ulang dan di validasi K3-nya itu udah bersih tapi dia muncul di rekon internal Mas. Jadi nanti berarti penyelesaiannya melalui jurnal adjustment ya Mas ya? Iya, untuk betul sekali. Ya, untuk rekon internal. Tapi analisanya adalah analisa terhadap perbedaan saldo atau perbedaan saldo antar aplikasi tadi ya. Ya kan. Secara normal sebenarnya bisa terselesaikan dengan transaksi semu ya. Namun tidak semua transaksi bisa diselesaikan dengan transaksi semu. Finalnya adalah pada saat tidak bisa terselesaikan dengan transaksi semu tadi, barulah dilakukan adjustment jurnal manual pada Saibanya untuk menghilangkan rekon internal tadi. Karena rekon internal tadi akan berdampak juga ya pada monitoring K3 tadi yang data tidak normal tadi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, siap, Mas. Baik, satu pertanyaan lagi, Mas. Dari OP BMN Kanim Pekanbaru, silakan Pak Dani untuk di-unmute. Halo. Iya, silakan Pak. Izin Pak Soni, saya dari Kanim Pekanbaru. Ada yang ingin saya tanyain soalnya terkait tentang validasi ketiganya. Tapi sebelumnya saya izin dulu ke hostnya untuk izin share screen dulu sebentar, kalau boleh. Jadi gini nih Mas Soni, di Pekanbaru, di menu K3-nya ada ini nih Mas. Kelihatan nggak? Ada, itu KDP ya? KDP ini ya? Iya. Jujur kami nggak bisa, ini untuk dari persediaan BMN sama Saibanya aplikasi udah diupdate, udah mengikuti instruksi, dan validasi ketiganya udah progres 50%. Cuman terhambat di sini Mas, karena data dari BMN-nya nggak bisa dikirim ke Saiba karena ada si validasi ketiganya ini gitu. Dan kami nggak tahu cara memperbaiki seperti apa gitu. Baik, untuk NUP ini boleh dilihat buku KDP-nya Pak, izin. Ini terkenanya ke divalidasi berapa ya, mohon izin. Boleh geser ke kanan, mohon maaf. Oh, sorry. Oh, kolom keterangannya tidak ada ya. Boleh dilihat di masing-masing kriteria di data tidak wajar beda, data wajar beda. Oke, data tidak wajar beda. Oke, nggak ada. Sama data ini Mas ya. Nggak ada juga. Yang beda ya itu. Nggak ada ya. Monitoring tinjau, mohon izin. Oke, bentar. Ini tadi sudah melakukan batal terima, proses ulang, update, dan normalisasi. Mohon izin, Pak. Udah. Sebelumnya mohon maaf, Mas. Operator BMN-nya lagi di luar. Saya mengetikkan sementara. Cuman ini kan memang penting. Saya juga pengen tahu penyelesaiannya juga. Kalau dari operator BMN-nya sih bilang dia udah melakukan instruksi seperti yang Mas Soni bilang tadi. Dan memang terhambatnya di sini gitu. Jadi kami nggak tahu nih solusinya seperti apa gitu, Mas izin. Ini KDP bersaldo ya kalau tidak salah ya. Iya sih kalau kata operator BMN-nya sih iya sih Mas. Boleh NUP ini di copy paste, nanti kita lihat di story BMN-nya Pak. Oke.
Di kolom kode barang, maaf, kode barang. Yang atas, Oh, maaf. yang KKD ini- barang sebelah yang ini kirinya. ya? Iya. Sebentar, saya copy dulu. Oke. Berarti ceknya di history Mas ya? Coba dilihat di story ada enggak? Enggak, di search aja. Oke. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Atau dari buku KDP-nya mungkin untuk NUP apa KDP yang buku KDP boleh dilihat enggak? Itu di mana tuh Mas? Di sini juga? Di sebentar. Atau di sisi KDP mungkin? Enggak, bukan di. Ini KDP-nya KDP tahun berapa ya Pak? Tadi 2015 ya kalau tidak salah ya? Iya, 2015 Mas. Kalau dari informasi dari validasi ketiga ya 2015. Kalau dilihat di kartu KDP Pak, mohon izin. Saya nggak tahu nih Mas pencarian. Di bawah itu, mohon maaf tadi. Oh, sorry. Di situ benar kartu KDP. Oh, ini ya. Oke. Coba untuk periode 31 Desember coba. Masih muncul enggak? 2021 Mas, Mas? Iya, 2021. Ini bukan yang tadi, bukan ya? Oh, ini yang tadi ya? Yang tadi, Mas. Oke. Apakah ini KDP ini sudah terselesaikan dan sudah terdefinitifkan asetnya? Sudah, Mas. Cuman kalau dari kemarin juga ada diberitahu sama Korwilnya juga. Pertama, di sini kan nama KDP-nya peralatan dan mesin dalam pengerjaan. Tapi misalnya saya scroll ke bawah kemarin, enggak. Geser kanan mungkin ya. Oh, sorry. Nah, di sini berubah jadi gedung dan bangunan dalam pengerjaan, Mas. Tapi dengan CV yang sama, dengan nilai yang sama gitu. Yang dari slide satunya peralatan mesin dengan jumlah nilai yang sama, CV yang sama. Tapi pas di slide kedua berubah jadi gedung dan bangunan ya. Saya bingung juga nih, kemarin operator BMN kan setahu seperti ini juga. Gitu. Cuman kalau misalnya Mas bilang waktu pengerjaannya ini udah selesai sih Mas. Oh iya, baik. Ini karena pada saat proses kurang ini tadi itu adalah proses daripada pemindahan dari status KDP ke aset definitifnya. Cuman pencatatan aset definitifnya ini tidak ke dalam peralatan mesinnya gitu, tapi nyasar ke gedung dan bangunannya. Oh gitu. Iya, jadi tidak sesuai dengan kondisi KDP-nya. Yang di KDP-kan adalah peralatan mesin, yang didefinitifkan adalah yang ini ya, gedung dan bangunannya. Terlihat seperti itu sih. Jadi untuk gedung dan bangunannya tanpa ada perolehan KDP awal ya kan, tidak ada, katakanlah seperti itu. Tahu-tahu dia mengurangi sebesar KDP dalam KDP untuk gedung dan bangunan. Jadi minus dari sisi gedung dan bangunan KDP-nya, tapi yang KDP peralatan mesin masih bersaldo. Ini proses normalisasi bisa nggak Pak dilakukan Pak untuk proses normalisasinya? Kalau di menu ketiga ya Mas ya? Iya. Di sini masuk ke sini terus? Iya. Enggak, yang di ini mohon maaf proses normalisasi di normalisasi ya. Oke. Nggak ada ya? Nggak bisa. Kemarin sudah kata operator BMN-nya udah dicoba untuk diinput kan katanya diinput, tapi pas penyimpanannya nanti dia nggak disimpan katanya Mas. Iya, memang kondisi untuk yang KDP ini apabila memang tidak terselesaikan dengan input normalisasi ataupun normalisasi, itu secara normal dia akan terbentuk atas transaksi semuanya ya untuk yang KDP-nya. Nanti mungkin boleh dilakukan ini Pak, mohon izin yang seperti treatment saya tadi ya, melakukan batal terima yang ADK yang tadi ya, ADK KDP bisa dicoba lagi mungkin nanti ya setelah sesi ini, atau kalau misalnya mau download ulang deh ADK K3 yang ada di Erecon, terus lakukan batal terima untuk istilahnya merefresh lagi dari awal prosesnya. Untuk proses K3 ini gitu, terhadap data-data yang sudah ada yang dinormalisasi tidak akan terdampak Pak. Kurang lebih seperti itu sih untuk penyelesaiannya.
Oh, berarti langkah pertamanya ambil data ADK dari K3 dari Erekon. ADK K3-nya diambil ulang aja. Mengikuti prosedur awal, melakukan batal terima ulang, klik proses, habis itu lakukan update ya, klik normalisasi, nanti bisa dilihat di transaksi semuanya apakah terbentuk ataupun tidak. Nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi teknis aja mungkin ya Pak, izin. Oke, siap. Makasih banyak Mas. Sama-sama Pak, ya baik. Semoga terselesaikan. Mungkin satu lagi aja kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Apabila tidak ada, mungkin kita sudahi sesi diskusi dengan narasumber. Terima kasih banyak kepada Mas Sony Prianto atas waktu dan kesempatannya pada pagi hingga siang hari ini. Sangat membantu sekali Mas atas penjelasan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, apabila Mas Sony ada kegiatan yang masih harus dilanjutkan, kami perkenankan kepada Mas Sony untuk dapat meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih banyak Mas Sony atas waktunya. Ya, sama-sama ya. Izin Bapak Pak Arif dan Bapak Ibu sekalian pejabat lingkup Kabupaten Pekanbaru. Terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian seluruh peserta rapat apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini bisa menyelesaikan ya, utamanya bisa menyelesaikan, tidak hanya mencerahkan ya, atau malah tambah bikin mumet ya. Intinya adalah dapat mengurangi hal-hal yang masih menjadi PR saat ini ya kan, dengan upaya maksimal mungkin. Tetap nanti ada pendampingan ya dari teman-teman KPPN, dan juga nanti teman-teman KPPN apabila mengalami kendala dalam hal penyelesaian ke Satker agar berkoordinasi sebagaimana hasil rapat yang kemarin ya, dapat bergabung melalui room Zoom yang telah ditentukan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat buat semuanya. Sampai berjumpa kembali mungkin nanti ya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony. Mohon izin deh Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke monitoring K3 di satker-satker yang ada di lingkup KPPN Pekanbaru ya. Untuk izin Mbak, saya perlu lift atau tetap ikut memantau? Mohon izin. Dipersilakan Mas Sony apabila masih ada waktu untuk ikut masih join dengan kita apabila nanti juga ada pertanyaan dari satker yang belum bisa terjawab. Apabila Mas Sony masih ada kegiatan lain, kami perkenankan untuk bisa live Zoom. Baik. Terima kasih Mas Sony. Baik Mbak, nggak apa-apa mungkin saya sambil double Zoom aja ya, nggak apa nanti sambil ini nggak apa-apa ya, mohon izin ikut memantau. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Terkait dengan data validasi K3, Bapak Ibu bisa sebenarnya melakukan monitoring secara mandiri di Erekon Bapak Ibu masing-masing, yakni di menu profil kualitas LK. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih periodenya diganti bulan Desember. Nah, kemudian kode satkernya juga langsung klik aja. Nah, di sini ya. Kalau kita ambil contoh satker Kejaksaan Tinggi, kita coba cek di validitas 1. Nah, di bagian bawah ini ada validitas BMN Bapak Ibu. Inilah yang menjadi 17 kriteria yang wajib harus bersih. Nah, kalau kita lihat dari sini, di tahun 2021-nya, untuk Satker Kejati ini
dia sudah hijau semua di tahun 2021-nya ya. Ya, ada 17 kriteria yang wajib harus sama-sama kita perhatikan dalam rangka penyelesaian K3 untuk migrasi saldo awal sakti. Nah, di sini ya Bapak Ibu menunya. Memang agak lama ya prosesnya. Jadi memang harap ditunggu sebentar. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat satu-satu masalah yang ada, misal nih di nilai buku minus ada transaksi yang merah. Nah, itu Bapak Ibu cek di menu kertas kerja konfirmasi, kemudian daftar validasi K3 2021. Nah, di sini mulai dari nilai perolehan minus sampai dengan kuantitas aset, Bapak Ibu bisa cek satu-satu di klik tombol cari ini. Kalau di sini saya ingin mencontohkan misal kalau di menu di KPPN per ini ya, per BA. Misalnya untuk BA 025. Tidak ada ya. Oke, kalau di KPPN bisa ngecek per semua satker sih. Di nilai perolehan minus tidak ada, nilai aset minus diklik. Nah, ini masih ada ya yang tertangkap validasi K3 2021. Ini Bapak Ibu bisa melakukan penyelesaiannya dengan transaksi semu melalui upload ulang ADK K3 di Simak BMN, kemudian diklik update dan normalisasi. Nah, itu akan secara otomatis membentuk transaksi semu. Nah, ini di lingkup APN Pekanbaru sendiri masih ada ya beberapa satker yang masih tertangkap validasi K3 di nilai aset minus. Begitu juga untuk nilai buku minus juga masih ada, sangat banyak bahkan. Totalnya ada 91.000 transaksi yang tertangkap di validitas BMN di nilai buku minus. Nah, ini dicek satu-satu di sini ya Bapak Ibu di menu daftar validasi K3 2021. Dicek satu-satu apakah masih ada data yang tertangkap di monitoring validasi K3 atau tidak. Jika sudah clear, bisa hampir bisa dipastikan nanti proses migrasi Bapak Ibu sekalian akan berjalan dengan lancar. Mungkin kita bisa cek ya keseluruhan total di Satker KPPN Pekanbaru yang masih merah. Ya, ini ya Bapak Ibu, di lingkup Satker wilayah KPPN Pekanbaru masih ada 34 transaksi nilai aset minus, kemudian 91.000 lebih transaksi nilai buku minus, 50 nilai penyusutan atau amortisasi positif, kemudian 1 aset dengan perolehan ganda, dan ada yang 90.000 juga aset tanpa perolehan awal. Jadi silahkan Bapak Ibu masing-masing cek di profil, di menu profil kualitas LK di Erekon. Kemudian silahkan Bapak Ibu cek satu-satu daftar validasinya yang terkena dampak itu di mana saja, itu di menu kertas kerja konfirmasi daftar validasi K3 2021.
Nah, untuk jadwal upload sendiri, Bapak Ibu kan pasti akan melakukan upload ulang ya untuk menindaklanjuti hasil dari validitas K3 ini. Silakan Bapak Ibu cek jadwal uploadnya di menu jadwal upload ini, atau bisa dikoordinasikan juga dengan masing-masing eselon satunya terkait dengan periode open periodnya. Kalau dari S17 itu kan sampai dengan tanggal 28 masih open period ya. Jadi masih ada sisa waktu untuk penyelesaian data yang termonitoring di validasi K3 ini. Ya. Baik Bapak Ibu, jika masih ada yang ditanyakan silakan. Jika tidak ada, mungkin dari hasil sosialisasi kita pada siang hari ini dapat disimpulkan bahwa setiap satker yang masih memiliki saldo di tahun 2021 wajib untuk yang pertama adalah update aplikasi baik persediaan versi 2110, SIMAK BMN 2120 dan juga SAIBA versi 2120. Setelah Bapak Ibu melakukan update aplikasi, Bapak Ibu wajib untuk melakukan upload ulang data ke Erekon LK sehingga dapat dilihat validasi K3 Bapak Ibu sudah bersih atau belum. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pengecekan kembali di profil kualitas LK dan juga di daftar validasi K3 2021. Apabila masih ada data yang dirasa yang termonitor belum clear, maka Bapak Ibu wajib untuk melakukan penyelesaian dengan mekanisme sesuai dengan S16 dan juga S17. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian sosialisasi hari ini. Apabila ada tambahan mungkin dari Mbak Winarni. Ada nggak Mbak? Nah, izin menambahkan ya Bapak Ibu sekalian, ini dari yang sudah dibahas tadi sudah cukup jelas dari Mas Woni. Mungkin nanti bisa ditambahkan, jadi setelah yang dibahas tadi kan udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Kalau bagi yang belum melakukan tindak lanjut, bagi yang sudah melakukan tindak lanjut dan jika ada masalah, mohon disampaikan di grup Vera-nya ya. Nanti akan ada mungkin direkap oleh Novi dan KPPN, nanti sebisa mungkin kita bantu selesaikan pada sesi sore di pusat, nanti mungkin udah ada jawabannya seperti itu. Nah, kalau mungkin yang sudah sangat teknis, nanti bisa dijapri gitu ke Novi gitu ya. Jadi harus dicatat Nov, mungkin kalau pertama dipantau dulu nih. Kalau misalnya dari yang merah-merah itu ternyata sudah last upload-nya baru aja, ya mungkin ditunggu. Tapi kalau memang yang sudah lama, itu berarti kan memang belum ditindaklanjuti. Kedua, fokus pada yang memang lagi open nih. Jadi satker yang lagi open, itu tolong dioptimalkan untuk menyelesaikan K3 ini. Karena kan mumpung lagi buka ya, jadi ini bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki K3 dan juga memperbaiki LK-nya. Untuk diperhatikan juga bahwa dipastikan ya Bapak Ibu sekalian bahwa data yang untuk K3 ini adalah rekonsiliasi keuangannya tidak diotak-atik, artinya memang benar kita hanya melakukan update aplikasi dan juga pengiriman dalam rangka K3. Jangan sampai datanya keuangan dihapus atau jurnalnya dihapus atau ada yang hilang, itu aja. Jadi sebelum melakukan proses ini juga dipastikan sudah melakukan backup data supaya kalau ada kendala itu bisa dikembalikan ke kondisi semula, itu aja pesannya. Jadi mohon ditindaklanjuti ya, ini karena monitoringnya masih banyak banget merah. Itu aja Nov mungkin. Oke. Baik, terima kasih Mbak Win.
Mungkin ada yang bertanya ya, apakah validasi tahun 2020 itu juga wajib untuk diselesaikan? Sebetulnya perlu ya Bapak Ibu, cuman untuk validasi 2020 itu datanya bersifat statis. Jadi silakan Bapak Ibu untuk fokus ke penyelesaian pada validitas K3 2021. Seperti itu. Mungkin satu lagi ya dari slok rem 031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu bertanya. Ini saya udah berkali-kali coba ya kan upload gitu kan. Itu kalau untuk neraca simak sama saibanya itu sama. Setelah diupload awalnya sama. Pertama sama gitu kan, saya biarkan aja. Terakhir saya cek berubah. Simak sama saibanya berubah gitu Pak? Iya, di rekod internalnya. Oh, di rekod internal. Iya. Oh iya. Itu saya perbaiki lagi, malah makin banyak yang merahnya itu di di profil kualitasnya itu. Oh iya, baik. Terkait hal itu Pak, mungkin ada step yang salah ya Pak ya dalam proses perbaikannya itu. Jadi kan Korem ini kan ada banyak anak satker ya. Ya. Ya, nah itu penyelesaiannya itu per anak satker itu udah update aplikasi Pak. Mulai dari persediaan simak BMN, kemudian Saiba itu ketiga aplikasi itu udah update. Lalu dilakukan pengiriman per anak satker ke satker induknya. Nah, habis itu kalau sudah kan di simak BMN-nya milik satker induk kan ada tuh validitas K3-nya Pak. Coba dicek di masing-masing komponen di data wajar beda atau tidak wajar beda itu nanti diklik update dulu Pak. Biasanya satker itu terlewat di klik update. Nah, habis itu baru dicek Pak apakah ada data tidak wajar beda dan data wajar beda. Itu nanti di penyelesaiannya menggunakan transaksi semu. Seperti itu Pak. Ya kan udah saya juga, saya update punya sub-sub satker, gitu kan udah saya update dari mulai persediaan, simak sama saya itu sudah. Terus untuk kertas kerja normalisasinya sudah saya ambil juga dari Erekon, itu dari update terbaru saya ambil, terus batal terima dulu, baru masukkan, saya proses lagi, saya update, saya normalisasi, sudah. Di validasi K3 2021-nya itu sudah kosong, sama monitor tinjutnya sudah kosong. Oh iya, mungkin dari proses kirimnya itu harus di folder yang berbeda Pak, dibikin satu folder sendiri. Itu sih Pak. Gitu ya. Iya, ya, jadi kalau enggak folder KRM-nya itu dikosongkan. Karena yang subsatker itu saya kerjakan sendiri tuh, Bu. Jadi satu laptop yang sama gitu Pak. Satu laptop yang sama saya buat. Kalau nunggu kodim kan nggak akan selesai-selesai itu, karena ribuan kan. Gitu. Nah, itu dibuat kirim ADK kirimnya itu dari persediaan ke simak ke Saiba itu dibikin ditaruh di folder yang beda gitu Pak, di luar. Biasanya kan di backup. Ya kalau file kirim masuk di file kirim. Ya, di file tuh, kirim ya. itu. Nah, itu Bapak mungkin jangan ditaruh di situ, ditaruh di luar aja Pak, dibikin folder yang beda seperti itu. Biasanya berhasil sih. Kalau saya biasa saya kosongkan dulu, itu saya kosongkan baru saya masukkan ke situ biar ya, apa bisa. kan Atau sesuai seperti sistem. itu. Ya, kalau enggak pakai cara yang kedua ya Pak, pakai ditaruh di folder yang beda. Oh, folder yang beda gitu ya. Iya, foldernya jangan berspasi. Itu sih Pak, mungkin bisa dicoba. Nanti kalau misal masih ada kendala bisa dikonsultasikan lagi ke KPPN. Oh gitu. Izin Bu, jadi kalau misalkan kita satu laptop pun harus pakai kirim juga dari subsatker ke satker itu Bu? Iya. Nggak jadi double itu, karena kan nanti setelah apa itu jadi double itu. Anda telah menerima transaksi gitu, ditumpuk aja. Itu biasanya di satker induk aja ya Pak ya, untuk kirim. Iya, di satker induk aja. Tapi kan dicatat di masing-masing
sub saya Iya. input gitu kan. Jadi dilakukan pengiriman dari sub ke satker lagi kan? Enggak. Jadi di satker induknya aja ya. Nah itu Di pas penyusutan iya. Penyusutan semua sub saya susutkan gitu kan. Saya susutkan semua sub termasuk satker. Baru pengiriman ke Saiba. Iya Pak, betul. Pokoknya udah berkali-kali nggak ada perubahan, makin banyak, bingung saya. Ya mungkin nanti bisa dicoba kembali ya Pak lewat folder kirimnya itu di luar file KRM itu. Oh gitu ya. Iya. Kita Ya, Pak. Siap Mbak. Mungkin itu aja sementara. Nanti kalau misalkan saya nggak bisa, saya tanya lagi Mbak. Jangan bosan-bosan saya tanya Mbak ya. Ya Pak, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan pada kegiatan kita hari ini dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara dari awal sampai dengan selesai. Demikian, apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui grup WA kami dengan Satker atau melalui CSO KPN Pekanbaru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.